Farah langsung membuang mukanya. Ia tidak mau melihat ke arah suami Cynthia. Apa-apaan sih? Gak sadar kalau sudah punya istri, keluh Farah dalam hati. Rah, ayo udah mau mulai nih. Cynthia yang sudah di posisi nyaman segera memanggil Farah untuk bergabung di sebelahnya, sebelum olahraga Zumba dimulai oleh instrukturnya. Oke, Farah pun segera menghampiri Cynthia. Selama kegiatan Zumba berlangsung, ada beberapa kali Farah perhatikan suami Cynthia terus melirik ke arahnya. Ini cukup membuat Farah tidak nyaman. Besok lagi, tanya Farah saat sudah selesai dengan kegiatan Zumba mereka. Cynthia menganggukkan kepala. Lagi dong, perlu 15 kilo untuk turun ke berat badanku yang ideal. Pokoknya aku mau rutin olahraga dan makan sehat. Pengen banget punya body seperti kamu, kata Cynthia sambil terlihat jelas tatapan iri dengan tubuh ideal Farah. Biar begini tapi aku banyak makan loh. Kalau gak makan malah kepala jadi pusing. Jelas Farah. Beruntung banget deh bisa bebas makan tanpa takut gendut. Jadi makin iri. Cynthia menghela napasnya dengan berat. Lalu ia pun segera bergegas untuk membersihkan diri di dalam kamar mandi yang ada di sana. Farah menaikkan satu sudut bibirnya, merasa lucu dengan dunia ini. Ada orang yang iri dengan postur tubuh, dan ada juga yang iri dengan kehidupan rumah tangga yang terlihat harmonis. Farah berharap semoga suami Cynthia memang orang baik, dan romantis seperti yang teman baiknya itu katakan. Tapi melihat dari gelagatnya saat pertama kali bertemu sampai hari ini, jujur Farah sedikit tidak nyaman. Farah berharap ini cuma perasaannya saja. Ia pun memutuskan untuk ikut membersihkan dirinya, dan tak berpikir macam-macam lagi. Setelah mereka selesai membersihkan diri, Cynthia pun segera menghampiri suaminya. Kita jadi pergi, kata Cynthia pada Andre suaminya. Andre mengangguk. Jadi sudah selesai kan? Sudah. Teman kamu? Oh, itu dia baru selesai. Cynthia menunjuk ke arah Farah yang tampak berjalan menghampiri mereka. Saat itu juga Farah langsung merasakan kecanggungan saat ia mendapati kedua netra Andre yang menatap intens ke arahnya. Tapi Farah berusaha mengalihkan atensi ke Cynthia daripada harus merasa canggung dengan suami temannya itu. Rah, aku pergi duluan ya. Besok kita ketemu lagi, ucap Cynthia pada Farah. Farah mengangguk mengiyakan. Oke, hati-hati di jalan, dan enjoy malam minggunya ya. Cynthia dan suami pun berpamitan. Cynthia berjalan duluan, dan Andre menyusul di belakangnya. Sebelum membalikkan badannya, Andre laki-laki memberikan satu kedipan mata ke arah Farah. Kemudian ia pergi menyusul istrinya. Farah bergidik geli. Biarpun Farah mantan cewek simpanan, tapi ia sama sekali tidak tertarik dengan suami teman baiknya itu. Farah tak mau ambil pusing sikap laki-laki itu. Mungkin cuma iseng. Atau mungkin memang wajar kalau ia langsung tertarik saat melihat Farah. Kalau dari segi bentuk badan, Farah jauh lebih menonjol daripada istrinya yang sudah 3 kali melahirkan itu. Dari segi wajah juga menang Farah. Jadi wajar kan kalau rumput tetangga memang lebih hijau. Gawai milik Farah bersuara, menandakan pesan masuk. Ia melirik layar gawainya. Laki-laki dari nomor yang belakangan ini terus-terusan mengganggunya. Ia membuka pesan itu dan tiba-tiba matanya terbelalak saat membaca isi pesannya. 081XXX. Aku sangat suka melihat tubuhmu yang dibaluti pakaian olahraga. Terlihat sangat seksi. Apalagi saat berkeringat. Tangan Farah semakin gemetar. Pikiran Farah langsung tertuju pada satu orang. Ia melirik jauh ke arah Cynthia yang telah masuk ke dalam mobil suaminya.
sementara suaminya masih berdiri di luar mobil sambil memegang gawainya. Saat itu juga pandangan mereka saling beradu walau dalam jarak yang cukup jauh. Farah dapat melihat seringai tipis di wajah laki-laki itu. Dan lagi ia melempar kedipan mata nakal ke arah Farah. Setelah itu ia segera bergegas untuk masuk ke dalam mobilnya. Sekarang Farah jadi tahu siapa orang iseng yang sering mengganggu Farah belakangan ini. Ternyata suami Cynthia. Saat itu juga Farah langsung memblokir nomor tersebut agar suami Cynthia tidak bisa menghubunginya lagi. Pulang dari latihan Zumba, Farah memutuskan untuk mampir ke salon. Ia hendak melakukan perawatan rambut. Ada Susi yang sebelumnya berambut jago neon, kini berubah menjadi rambut anjing pudel. Susi mengibas-ngibaskan rambut pudelnya ke kanan dan ke kiri layaknya bintang iklan sampo. Sampo khusus anti kutu anjing. Wah, Susi makin cocok, ucap Farah saat pertama melihat Susi dengan gaya rambut barunya. Susi udah mirip Beyonce belum? Tanyanya sambil memonyongkan bibir tebal akibat sulam bibirnya itu. Mirip, jawab Farah. Susi langsung kegirangan begitu mendengarnya. Mirip lubang hidungnya, lanjut Farah lagi. Seketika itu bibir tebal Susi berkedut. Ye suka begitu sama Eike. Habis menaikkan lalu Ye hempaskan sampai jetong ke tanah. Sungut Susi. Farah cekikikan, apalagi melihat bibir tebal Susi yang saat mengomel jadi terlihat semakin tebal karena dengan sengaja dimonyongkan. Sekarang mau treatment pakai krim bat apa? Ada varian terbaru loh, ucap Susi. Varian apaan lagi? Tanya Farah. Varian rasa mantan orang lebih nikmat. Ucap Susi seraya mengulurkan lidahnya seperti ratu ular. Oh, jadi ngeledek nih. Hihihi. Susi cekikikan sendiri sambil menutup mulutnya dengan tangan. Niatnya supaya terlihat elegan, tapi jatuhnya lebih mirip Mbak Kunti. Jadi gimana rasanya mantan orang? Endes. Farah tersenyum tipis. Susi belum tahu saja kalau Farah sudah pernah mencicipi Daryl jauh sebelum pemuda itu putus dengan Jessie. Kasih tahu nggak ya? Farah pura-pura membuat Susi penasaran. Kasih tahu dong, Eike penisirin, cius gilingan. Ada deh. Susi mendesis seperti ular. Wajahnya berubah keki karena Farah tak mau memberi bisik-bisik tetangga. Nanti kalau aku kasih tahu rasanya, kamu malah jadi makin penasaran. Dari penasaran itu malah bisa terjadi tindakan yang tidak diinginkan. Bahaya dong, ucap Farah memberi alasan. Susi yang makin keki dengan bibir monyong 5 sentinya itu langsung mengajak Farah untuk ke tempat keramas. Aku tuh suka sirik gitu sama Mbak Farah, juga sama cewek-cewek yang lain. Kenapa sih gampang banget dapet cowok ganteng yang tajir melintir? Padahal Susi udah capek kesana kesini cari sugar daddy, tapi nggak ada yang mau adopsi. Susi mengeluh sambil kembali mengibaskan rambut pudelnya dengan manja. Farah yang rambutnya sedang dikeramas oleh Susi dengan posisi menengadah itu langsung menutup mukanya. Tak mau terkena rontokan rambut pudel dari si banci Susi. Sugar daddy milih-milih juga kali nyari sugar baby-nya, bukan asal comot, jawab Farah. Mungkin pantat Susi kurang nungging kalau jalan, supaya sugar daddy yang sering antar istrinya ke salon sini biar lirik Susi. Suka mengkesel gitu karena cowok-cowok yang mampir ke sini cuma ngelirik Bella. Gak pernah tuh curi-curi pandang sama Susi. Mentang-mentang Bella mirip cewek Korea. Keluh Susi lagi. Rambut Farah sudah selesai dikeramas. Ia lantas mengajak Farah untuk duduk dan melanjutkan kerimbat. Makanya operasi itu yang totalitas seperti Bella. Jadi bentukannya mirip cewek beneran. Kalau mau mancing ikan besar, umpannya harus besar juga. Jelas Farah. Susi menghela napasnya dengan kasar. Emang rumput tetangga itu kelihatan lebih hijau. Kalau liatin orang lain sepertinya bagus aja hidupnya. Bawaannya jadi pengen seperti Bella yang cantik paripurna mirip cewek Korea. Padahal, aduh Jin, Susi dulu lihat semua badan Bella jadi seperti mumi dibungkus perban setelah operasi. Kalau Susi ogah dibegituin, takut.
Susi mau mempertahankan pedang pusaka pemberian Tuhan Yang Maha Esa, biar nanti Susi bisa adu pedang sama pacar Susi. Celoteh Susi. Farah cekikikan mendengar kata-kata Susi itu. Jadi mau kerimbat pakai varian apa? Yang sekarang Susi serius, ada varian baru, wangi janda rasa perawan. Susi menutup mulutnya. Maksudnya wangi ganda rasa menawan, double extra rose flower yang bikin rambut berkilau wanginya terkewer-kewer. Pokoknya cocok buat rambut hitam panjang Mbak Farah. Panjang amat penjelasannya, Sus. Farah dibuat geleng-geleng kepala dengan banci absurd satu ini. Aku apa aja sih, yes. Yang penting nanti sambil pijat pundak sampai pinggang dikit ya. Badan pegel rasanya. Idih, badan pegel. Susi jadi curication. Pasti semalam habis digempur sama Mas Daril ya. Tebak Susi. Farah menyeringai. Ia semalam memang bergulat bersama Daril dan benar saja sampai stok pengaman milik Daril habis. Jangan salah dulu, stok pengaman milik Daril cuma sisa 2 biji. Baru saja yang kedua dipasang 5 menit, tapi Daril sudah langsung mencapai surga lagi. Tak lama Daril pun sudah terkapar tidur hanya dalam hitungan detik. Daripada Farah kesal karena belum puas, akhirnya ia pun memutuskan untuk ikut tidur. Jadi sebenarnya badan bekal Farah bukan karena yang semalam, tapi gara-gara latihan Zumba barusan. Mas Darilnya lagi sibuk, nggak bisa gempur, kata Farah. Ini kan weekend, masa sibuk juga? Farah mengangguk. Sibuk urusan kasus video porno, jawab Farah. Video porno? Astoge, sekarang kalian buat video begituan juga. Bukanlah, bukan kita, tapi katanya mirip sekretarisnya. Jadi masih dalam penyelidikan. Kamu mau nonton? Gilingan. Mbak Farah punya? Tanya Susi penasaran sambil berbisik. Punya. Kemarin karena penasaran jadi aku diam-diam curi dari handphone Daril. Terus aku kirim ke handphoneku. Farah menaik-naikkan kedua alisnya. Gimana? Mau dong, jawab Susi langsung dengan semangat. Nanti aja deh, salon lagi rame. Gak enak kalau ketahuan sama bos kamu nanti, ujar Farah dengan santai. Susi merasa terkena harapan palsu. Bibir tebalnya kembali manyun. Tahu gitu mending tadi jangan nawarin dong, bikin keki aja ah.